Oke, eh, Bapak Ibu semua, semoga semua sudah siap. Ini semua anggota kelompok 4 sudah hadir ya, insya Allah ya. Sudah, Bu. Oke, sebelumnya saya awali dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini kita masuk pada materi yaitu tentang literasi digital gitu. Tapi nanti di sini saya tidak akan berbicara banyak karena di sini kita sifatnya belajar bersama gitu ya. Jadi nanti masing-masing dari kita mengeksplor sendiri pengetahuan yang akan kita pelajari bersama gitu. Nah, tapi begini Bapak Ibu, karena yang akan kita pelajari ini tentang literasi digital, pertama saya pengen mendengar dulu kita menyatukan apa yang namanya, bukan menyatukan, sharing pengalaman. Selama ini di pembelajaran yang sudah kita jalankan itu berkaitan dengan pemanfaatan TIK, seperti apa pengalaman Bapak Ibu dalam pemanfaatan TIK pada pembelajaran Bapak Ibu? Mungkin satu atau dua orang dari Bapak Ibu ingin menyampaikannya terlebih dahulu, saya persilahkan. Saya boleh dulu, Bu. Oh boleh, monggo Bu Ana. Iya, Bu. Kalau dari pengalaman saya, apalagi pandemi ini ya, Bu ya. Ya. Pandemi ini kan kita benar-benar dituntut untuk menguasai TIK. Nah, untuk TIK yang sangat membantu itu kita pakainya Zoom karena kan kita perlu juga belajar yang tatap muka sama anak ya, biarpun nggak secara langsung. Pakai Zoom tadinya ya agak susah sih belajarnya, tapi ya karena memang kita harus, jadi ya belajar pakai Zoom, kemudian memanfaatkan Google Classroom, kemudian untuk soal-soal kita pakai Google Form, kadang juga untuk kuis singkat pakainya Quizizz, Kahoot, ya biar ada mini game. Kadang kan kalau di rumah belajar itu agak bosen ya kalau misalkan cuma dengerin guru jelasin, jadi kayak ada mini game, pakai Quizizz atau enggak Kahoot gitu, Bu. Oke, sudah Bu Ana, begitu? Ya. Oke, ternyata sudah banyak sekali ya, maksudnya aplikasi yang diaplikasikan untuk melaksanakan pembelajaran oleh Bu Ana. Mungkin Pak Iing atau Pak Fathul ingin menceritakan bagaimana pengalaman pembelajaran dengan menggunakan TIK-nya? Iya, Pak. Saya coba ya, Bu. Oke, monggo Pak Fathul. Ya, hampir sama dengan Bu Ana tadi. Selama pandemi ini memang mau tidak mau itu kita merubah cara mengajar kita yang dari misalnya tatap muka di depan menerangkan pakai papan tulis, ini kita harus mau tidak mau harus memanfaatkan TIK. Jadi perkembangan TIK dalam masa pandemi saat ini sangat luar biasa meningkat. Kalau dulu saya hanya paling memanfaatkan hanya PowerPoint, terus Google Form itu memang udah pakai hanya untuk latihan-latihan soal saja. Namun ketika pandemi saat ini, saya belajar tentang Zoom, juga belajar tentang Google Classroom. Jadi dalam saat pandemi saat ini, saya mengkolaborasikan antara Zoom dan Classroom. Untuk yang Zoom sendiri, saya biasanya di awal bab itu pakai Zoom untuk menyampaikan dalam satu bab ini kita mau membahas apa sih gitu. Kemudian nanti kesehariannya setelah itu saya menggunakan Google Classroom. Namun Google Classroom itu biasanya feedback atau apa namanya ya, komunikasinya kurang begitu cepat direspon ya. Saya biasanya juga lebih nyaman pakai WA kalau untuk komunikasi berbasis teks. Nah, untuk yang kayak Quizizz tadi yang disampaikan Bu Ana, jujur saya belum pernah pakai malahan lah. Mungkin nanti itu bisa sebagai referensi saya ke depannya untuk mulai belajar tentang Quizizz. Nah, selebihnya ya mau enggak mau saya pakai Google Classroom Bu, dengan segala keterbatasan interaksi saya dengan siswa. Sementara ini saya lebih fokus pakai Google Classroom. Nah, mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Fathul dan Bu Ana.
Untuk Pak In mungkin nanti di pertanyaan-pertanyaan lain akan berpartisipasi juga ya. Jadi dari pemaparan Bu Ana dan Pak Fathul kita tahu kalau selama pandemi ini memang kita dituntut untuk lebih mengenal teknologi-teknologi yang mungkin baru menurut kita gitu ya. Hampir sama keduanya mungkin seperti Google Classroom, terus aplikasi-aplikasi kuis dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk menambah literasi kita saja. Jadi kalau di sekolah kita kan kita biasa dengan Google Classroom, mungkin dengan Zoom, Google Meet, Quizzes, Kahoot dan lain sebagainya. Tapi kita agak belum familiar dengan satu aplikasi ini, gitu Bapak Ibu. Nah, di sini nanti kita akan belajar suatu aplikasi yang di dalamnya itu apa ya? Kita bisa entah mau mengambil materi atau mungkin kita sebenarnya mau mendemonstrasikan suatu percobaan kepada peserta didik, dan latihan-latihan soal itu juga ada, mungkin bisa membantu kita dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, sebentar saya izin untuk share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, terlihat ya Bapak Ibu di layar. Sudah, Bu. Oke, nah gini Bapak Ibu, jadi aplikasi ini nanti berbasis Android ya, jadi kita bisa menginstalnya di HP kita masing-masing. Mungkin karena anak-anak itu juga mayoritas kita menggunakan Android, jadi mungkin akan lumayan membantu seperti itu. Nah, Bapak Ibu nanti saya perlihatkan secara sekilas dulu. Jadi di sini ada aplikasi namanya Rumah Belajar ini Bapak Ibu. Jadi Rumah Belajar itu kalau kita lihat konten di dalamnya itu nanti banyak sekali. Nah, di sini nanti ada yang namanya ini untuk semua mapel dan semua jenjang ya Bapak Ibu. Ada di sini kita bisa mencari sumber belajar, artinya bahan-bahan untuk kita menjelaskan suatu topik atau materi. Di situ juga ada laboratorium maya. Jadi laboratorium maya itu artinya nanti kita bisa mendemonstrasikan suatu, mungkin kalau di bidang saya matematika itu berarti kita bisa bagaimana menggambar grafik, karakteristik grafik, mungkin perubahan-perubahan kalau kita geser dan lain sebagainya. Atau mungkin nanti dari biologi itu bisa mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan lain sebagainya, itu secara seperti didemonstrasikan, akan menarik nantinya Bapak Ibu. Lalu di sini nanti juga ada bank soal, sudah tahu fungsinya semua ya, untuk sebagai pengayaan kita akan soal-soal. Kemudian kelas digital itu ya seperti classroom yang biasa kita gunakan dan lain sebagainya, ini nanti akan kita eksplor bersama-sama, begitu saja Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu sekarang pegang HP masing-masing kan? Ya. Nah, kalau pegang HP masing-masing mungkin kita bisa mulai. Yang pertama yang dilakukan adalah kita mencari aplikasi ini di Play Store Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mencari aplikasi Rumah Belajar ini di Play Store masing-masing. Oke, bisa kita mulai ya, karena ini punya saya sudah terinstall. Jadi nanti Bapak Ibu yang belum terinstall di HP-nya masing-masing bisa membuka Play Store ya Bapak Ibu ya, dibuka Play Store-nya dulu. Nah, lalu Bapak Ibu bisa cari di sini, yaitu tentang Rumah Belajar. Diketik saja bisa. Oke. Nah, nanti lambangnya yang seperti ini ya Bapak Ibu. Karena di sini di tempat saya sudah terinstall, jadi nanti tombolnya berbeda. Silahkan Bapak Ibu nanti install dulu, installnya cepat. Lalu kalau sudah diinstal, silahkan untuk dibuka. Tuh. Oke, nah seperti ini. Nah, sekarang coba Bapak Ibu sekarang buka-buka dulu. Mungkin nanti dari Bu Ana atau Bu Ana yang dari bidang mapelnya, Pak Fatu juga dengan bidang mapelnya masing-masing, nanti bisa menemukan kira-kira apa yang menarik dari yang ada di dalam aplikasi ini yang berkaitan langsung dengan mata pelajaran Pak Iin, Pak Fathul, dan juga Bu Ana.
Gitu. Nah, sudah ya Bapak Ibu ya, eksplorasinya saya rasa cukup, sudah terlalu banyak yang kita eksplorasi di sini. Sudah ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Nah, coba misalnya, Bu Ana itu kan mapel biologi ya? Iya, Bu. Iya, Bu Ana, apa yang Bu Ana temukan dari dalam aplikasi rumah belajar ini yang kira-kira menurut Ibu menarik? Ini ada laboratorium, Bu, laboratorium maya. Iya, Ini laboratorium maya ini ya. kalau misalkan kita bisa ambil ilmunya kan, ada uji kandungan protein, kemudian kayaknya selain biologi juga banyak ya di sini, ada matematika dan fisika. Saya tengok di sini untuk SMA ya Bu ya. Iya, betul sekali Ibu. Dan kemungkinan sangat membantu dengan, apakah Ibu merasa dia itu sangat membantu terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Menurut Ibu ini akan sangat membantu tidak untuk pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya ini sangat membantu nantinya ya Bu ya, karena di sini ada step by step untuk kita melakukan praktikum. Itu ada yang untuk yang bagian di rumah itu kayak mana sih caranya. Jadi anak-anak tuh nanti nggak hanya nunggu dari gurunya aja. Kalau dari tengok di sini, oh ternyata di sini yang saya temukan pertama itu tentang kandungan protein dalam makanan. Nah, berarti kan anak-anak di sini bisa langsung baca-baca pembentukan enzim kayak mana, kemudian komponen penyusun protein kayak mana. Nah, iya, oke. Terima kasih Bu Ana. Nah, kemudian untuk Pak Iin sesuai dengan mata pelajaran sendiri, apa yang bisa Pak Iin dapatkan yang menarik menurut Pak Iin dari rumah belajar ini, Pak Iin? Ya bisa untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan. Iya. Ya. Menurut Pak In dari bagian sumber belajar, laboratorium, bank soal, dan lain sebagainya, mana kira-kira nanti yang menurut Pak In paling bermanfaat untuk Pak In? Mungkin di sini adalah bank soal ya. Bank soal ya Pak ya? Iya, bank soalnya supaya Ana lebih bervariasi untuk begitu ya Pak. Soal. Nah, kalau saya lihat di sini juga bank soal itu isinya banyak soal-soal yang hot gitu ya, yang high order thinking, mungkin nanti bisa kita gunakan. Cepat sekali itu soalnya Bu. Oke, nah baiklah Bapak Ibu, secara garis besar Bapak Ibu juga sudah mengerti dan memahami bagaimana pengoperasian rumah belajar ini untuk pembelajaran Bapak Ibu semua. Nah, semoga nanti dengan bantuan satu aplikasi ini, dan mungkin tentu saja kita masih harus mengcombine dengan aplikasi-aplikasi lain ya untuk memperkaya hasanah pengetahuan kita. Nah, nantinya akan membantu mensukseskan pembelajaran kita, terutama kalau kita sudah masuk ke kurikulum sekolah penggerak, begitu. Nah, mungkin untuk sesi kali ini tidak terlalu banyak Bapak Ibu, hanya materi itu saja. Nah, sekarang dari sesi ini saya ingin mendengar mungkin dari Bapak Ibu tentang kita merefleksi pada diri kita masing-masing. Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di sesi ini? Begitu, monggo Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan, mungkin satu saja tidak masalah. Iya Bu, terima kasih kesempatannya. Untuk sesi ini, apa sih yang kita peroleh dari apa yang sudah kita lakukan hari ini? Kita jangan bersifat tutup, kita harus terbuka dengan perkembangan teknologi. Bisa saja apa yang kita pelajari hari ini tuh mungkin sehari 2 hari itu sudah berubah. Jadi kita jangan stuck dengan posisi atau zona nyaman saat ini. Kita harus banyak literasi digital kita diperbanyak, karena ada
hal-hal yang mungkin dulu ketika sebelum pandemi kita jarang dengan Zoom, dengan meeting, dengan telekonferensi, tapi karena pandemi kita mau tidak mau harus dipaksa untuk belajar itu. Dan kedepannya saya yakin perkembangan teknologi sangat pesat sekali. Itu sih Bu. Oke, terima kasih Pak Fadl atas refleksi yang sudah diberikan. Nah, benar sekali Bapak Ibu, jadi intinya di sini kita harus mau belajar gitu. Mungkin untuk sesi ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya, terutama ya Bapak Ibu, karena keterbatasan pengetahuan saya. Kita bisa berjumpa di sesi-sesi selanjutnya. Saya tutup, saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Imroto. Terima kasih. Kelas, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Ya, giliran siapa?